Seumur-umur aku gak pernah merasa sebenci ini sama anime romance. Sebenarnya sendiri aku gak terlalu benci gimana sama anime romance satu ini. Toh aku bisa dibilang masih menikmati cerita dari anime ini sendiri. Cuman yang aku heran di sini adalah kemana akal sehat author pada saat bikin series ini. Kembali lagi bersama aku Admin Milio. Ya, kali ini kelihatannya intuisiku salah ya. Seumur-umur rasanya aku baru sekali ini melakukan kesalahan fatal dalam memilih anime romance. Tapi jujur, apa yang terjadi dalam anime Haibara no Suyokute Seishun no Game ini itu beneran bikin aku geleng-geleng kepala. Sebenarnya sendiri awalan dari anime ini sendiri itu oke-oke aja. Toh aku juga sempat baca sinopsisnya dan menurutku pada waktu itu anime ini bisa menjadi anime yang menarik lah untuk kalian ikuti. Cuman pada saat aku meresapi apa yang terjadi dalam anime ini sendiri, akal sehat author itu doko coy pas bikin series ini. Secara makna sebenarnya nih anime itu hampir-hampir sama Chiramune. Pokoknya intinya di sini itu adalah membuat masa mudamu itu menjadi lebih berwarna. Ya kira-kira kayak gitulah, atau aku gak tahu bahasa puitisnya kayak gimana. Jadi ininya main karakter kita yaitu Haibara Natsuki itu menyesali masa mudanya atau masa SMA-nya yang beneran hancur lebur. Pokoknya di masa SMA-nya dia ini memiliki postur tubuh yang gak atletis, gak sehat, dan gayanya pun juga cringe sehingga banyak murid-murid di sekolahnya itu menjauhi dia. Nah, secara tiba-tiba Haibara Natsuki ini melakukan time teleportasi ke waktu dimana dia ini masih masa peralihan dari SMP ke SMA. Mulai dari sana Haibara sendiri berniat untuk memperbaiki semua kesalahan yang dia lakukan di timeline sebelumnya. Sehingga dia di sini di timeline ini itu dia juga berniat untuk membuat masa mudanya itu menjadi lebih baik lah. Mirip kan sama Chiramune? Ya, aku tahu ekspektasi kalian bakalan sebagus itu, sebagus Chiramune. Cuman yang membedakan di sini adalah jelas main karakternya, di mana Chitose dari Chiramune itu udah didesain sebagai karakter yang beneran keren gitu loh. Beneran karakter yang bebas dan lepas gitu loh di sekolahnya. Sedangkan Haibara Natsuki ini harus menjalani proses development dulu untuk menjadi setidaknya anak SMA yang normal lah ya. Dan aku rasa sendiri perjalanan Haibara memperbaiki masa SMA-nya itu juga gak kalah seru. Prinsip tentang membuat masa muda menjadi lebih berwarna itu rasanya aku lebih tangkep dari anime ini sendiri. Karena dari time travelnya sendiri itu ditunjukkan apa yang dilakukan Haibara sehari-harinya sehingga dia itu bisa memperbaiki kesalahan di masa lalunya. Jadi lebih kerasa gitulah maknanya dan prosesnya dalam anime ini. Untuk masalah pendekatan mungkin berbeda dari Chiramune, di mana aku melihat anime ini itu langsung memfokuskan masalahnya pada love polygon. Sedangkan Chiramune sendiri kita difokuskan untuk mendalami tiap karakter heroinnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya dari dua pendekatan ini aku masih bisa terima. Aku masih fine-fine aja sama dua pendekatan ini. Hanya saja nanti yang menentukan adalah eksekusinya. Yang dimana di sini anime Haibara no Suyokute Seishun New Game ini gagal. Di series ini terlihat beberapa heroinnya kayak Hikari sama Uta itu sukanya ke MC aja. Nah, masalahnya di sini yang aku pertanyakan, motif mereka itu apa menyukai Haibara gitu? Apakah cuma gara-gara postur tubuhnya yang body goal banget, atau memang cuma Haibara yang bisa bikin mereka klepek-klepek? Nah, itu loh. Kayak nggak ada sesuatu yang spesial gitu loh antara dua heroin ini menyukai Haibara sendiri. Entah mungkin mereka suka sama filosofi hidupnya, atau mungkin bagaimana mereka itu memperlakukan diri mereka ataupun sesamanya gitu. Nah, ini membuat heroin dalam anime-anime ini itu gak punya kekompleksan. Dimana Hikari sama Uta ini terkesan suka ke MC itu cuma gara-gara hal yang terlihat aja. Yang menjadikan love polygon dari anime ini sendiri itu kerasa klise dan generik banget. Template gitulah intinya ya. Dan yang bikin aku marah besar sama anime ini sendiri adalah cara pikir Haibara sebagai main karakter. Yang beneran bikin aku marah dan bikin aku sempat mikir, nih author nyimeng apa sih pas bikin series ini? Ya memang motif awalnya Haibara itu sudah bagus banget. Dia itu pengen kayak memperbaiki apa yang dia lakukan di masa SMA-nya. Dia ingin berdamai dengan masa lalunya, dan dia ini pengen mendevelop dirinya menjadi anak yang lebih baik. Nah, masalahnya di sini kenapa aku rasa mengejar Hoshimiya Hikari itu sebagai sebuah keharusan bagi Haibara sendiri. Baru kali ini aku gak bisa dukung hubungan MC sama main heroin terlepas
seberapa cocok mereka, seberapa cantik dan ganteng mereka, ya aku gak peduli. Kali ini aku gak bisa membela Haibara sama Hikari ini. Mungkin mengejar Hoshimiya Hikari itu sebagai pembuktian bahwa dia ini sudah move on dari masa lalunya, dan berhasil jadian sama Hoshimiya Hikari seakan-akan bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi Haibara sendiri. Cuman kalau misalnya Haibara ini berpikir bahwa Hoshimiya Hikari itu adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan hal itu, fix dia masuk kategori MC yang tolol. Kenapa harus mengejar Hoshimiya Hikari gitu loh? Apakah itu sebuah keharusan? Kenapa dia itu tidak fokus dengan apa yang seharusnya menjadi tujuan utamanya, yaitu memperbaiki masa SMA-nya. Lagian pembuktian yang dia butuhkan itu sebenarnya bisa diambil dengan cara yang lain. Misalnya keluar dari comfort zone-nya, menghadapi beberapa orang yang dia takuti dari timeline sebelumnya. Contohnya aja Tatsuya di sini yang sebenarnya itu di timeline ke-1 itu sempat diperlihatkan kan kalau dia itu beneran benci sama Haibara sendiri. Dan di sini aku bisa melihat dia itu bisa menghadapi Tatsuya secara belak-belakan lah. Dan secara gak sadar di timeline-nya yang baru ini Haibara itu sudah melakukan hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya goalnya dia itu sudah goal. Gak perlu dia itu harus mengejar Hoshimiya Hikari dan jadian sama Hoshimiya Hikari ini. Dan yang bikin aku beneran kesel di sini adalah kenapa dia ini gak lanjut ngegas sama Motomiyuki Miyori ini. Yang dimana hubungan Miyori sama Haibara ini seperti yang kalian tahu dari anime ini sendiri. Mereka ini udah temenan dari masa kecil mereka dan saling mendukung juga sampai ke SMA ini. Ya sebenarnya aku bukan benci sama Hikari atau gimana, aku gak mau Hikari jadian sama Haibara ini. Masalah utamanya di sini itu adalah chemistry Haibara sama Miyori ini, yang menurutku itu agak disia-siakan di series ini, karena memang chemistry-nya itu kan udah lekat banget mereka berdua ini. Jadi aku sebagai penonton sendiri merasa agak tega kalau misalnya memisahkan mereka berdua. Ya meskipun aku tahu dengan berbagai alasan kalian, entah Hikari mungkin baru kenal sama Haibara Natsuki sendiri, ataupun mungkin udah beda timeline, tapi kita tidak bisa menyangkal fakta bahwa chemistry-nya Miyori sama Haibara itu lebih lekat coy daripada chemistry-nya Hikari sama Haibara. Ya mungkin aku gak berimbang ya, tapi seharusnya apa yang sudah diawali ya terus dilanjut aja sih kalau menurut aku. Jadi intinya akal sehat autor itu kemana pas bikin series ini? Akal sehatnya Doku gitu loh. Doku coy, kemana akal sehatnya? Entah apakah autor itu membuang akal sehatnya terus pengen kayak bias sama Hikari gitu, I don't know coy. Kita langsung bahas aja dari segi productionnya ya, dimana di sini dari visualnya ya ala kadarnya lah ya guys. Tidak ada visual yang mewah ataupun directing scene yang beneran bikin aku terpanah dan terpatri di otak gitu. Semuanya entah mungkin dari visualnya, musiknya, BGM-nya, opening ending itu seakan-akan dibikin cuma sekedar bisa dinikmati gitulah, tidak terlalu menyentuh di hati ataupun bisa bikin kita itu inget-inget di otak gitu. Dan segitu aja review anime Haibara no Suyokute Seishun New Game ini versi admin Milio. Dan pening coy, aku gak ngerti autornya mikir apa pas bikin series ini. Padahal kalau misalnya autornya itu lebih memilih untuk melanjutkan hubungan Haibara sama Miyori di timeline yang baru ini, rasanya lebih bermakna lah ya dibandingkan dengan plotnya yang sekarang. Sayang gitu loh, chemistry udah bagus-bagus gitu dari awal, dari masa kecil terus ke masa SMA, harus hancur begitu aja karena Haibara ini suka sama heroin yang baru ini. Ya meskipun aku tahu Miyori ini juga suka sama Raita ya, tapi enggak lah, menurutku Haibara sama Miyori itu gak bisa dipisahin lah. Tapi terlepas dari kehilangan akal sehatnya author pas desain series ini, aku merasa anime ini masih bisa dinikmati dan overall masih worth kok untuk kalian tonton. Tapi bagaimana menurut kalian tentang anime ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan segitu aja video hari ini. Bila kalian mau support channel ini, bisa kalian bantu subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman ibu kalian. Dan kalau misalnya kalian mau bantu aku via donasi, boleh, link udah aku sertakan di deskripsi. Dan jangan lupa pantengin aku terus di TikTok dan Instagram. Pening coy. Tapi ya begitulah, segitu aja video hari ini. Di sini admin Milio. See you in next video and stay healthy. Bye. Aduh, jalan tuh udah lurus enak gitu loh. Tapi kok autornya suka belok-belok gitu loh. Aduh, pusing aku sih.
Kalau aku jadi Aibara, beneran aku bakalan langsung ngegas sama Miore ini sampai nikah. Toh dari timeline sebelumnya juga mereka ini juga hampir menikah ya. Hanya saja kepotong sama time travelnya itu.